Nah, ini kemarin. Jadi hari ini kita coba belajar Mazmur pasal yang ke-19 gitu ya. Kita coba buka Mazmur 19. Ini biasanya ya kita sebut dengan Mazmur. Kalau kita memperhatikan Mazmur ini sebenarnya juga yang ditulis apa ya? Mazmur hikmat juga. Jadi kita bisa melihat bagian-bagian itu ya. Mazmur 19. Ini yang kita perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Mungkin kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 2 sampai 3 nanti, atau sampai sampai 5 saya baca ya. Nanti Bapak-bapak silakan disambung ayat berikutnya. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ya, lanjutkan. Iya. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Ayo, Cliff, tidak baru nggak? Yang keluar bagaikan Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Oke, silakan diganti sama Pak Klip. Oh. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak tercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungkan hatiku, ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Iya. Kalau kita memperhatikan bagian ini, sebenarnya kalau kita lihat ada satu istilah dalam bahasa Ibrani, jadi pasal Mazmur 19 ini, terus juga beberapa Mazmur yang lain, itu ditulis dalam bentuk akrostik. Artinya akrostik itu ditulis dalam urutan abjad Ibrani, gitu ya. Jadi dia ditulis dalam urutan abjad Ibrani. Ya. Nah, sebenarnya cara penulisan seperti itu adalah satu cara atau strategi supaya bangsa Ibrani atau orang Ibrani atau orang Yahudi itu gampang menghafalnya, gitu ya. Memang kalau kita memperhatikan ya, satu bangsa yang begitu kuat tradisi lisannya yaitu orang Ibrani. Ya, jadi disusun seperti itu.
Nah, ini salah satu yang disebut dengan Mazmur akrostik karena disusun berdasarkan abjad Ibrani, Alef, Bet, Gimel, Dalek, seterusnya itu. Nah, hanya memang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang tidak lagi kelihatan sehingga kita bisa melihat itu. Nah, ini kalau kita memperhatikan di situ ya, coba akhirnya teman-teman coba nanti dibacakan apa yang sudah dibuat ya, dicoret-coret. Misalnya yang pertama, sebutkan dua bentuk penyataan Allah. Ya, apa kira-kira? Bapak-bapak kemarin tulis apa di situ? Misalnya penyataan Allahnya apa yang bisa dilihat di situ? Dua bentuk penyataan Allah. Langit dan cakrawala. Langit dan cakrawala. Oke. Yang lain? Langit dan cakrawala. Tapi kalau perhatikan dari ayat, kalau lihat ayatnya Pak, lihat itu. Kalau lihat ayatnya Pak, lihat Pak Victor itu pasal 19 ayat 1 sampai 15. Berarti bukan langit dan cakrawala. Nah, apakah? Nah itu. Jadi nanti kita akan diskusikan. Silakan yang lain. Dua bentuk penyataan Allah yang sangat familiar, yang sangat umum dalam teologi. Apa itu kira-kira? Penyataan apa itu? Pengantin laki-laki, Pak. Pengantin laki-laki, oke. Okay. Itu juga apakah itu nomor 2 ya? Yang Bapak sebut tadi, apakah itu semua nomor 2? Kita coba lihat. Oke, okay. Silakan. Pak Januario atau Pak Klik? Pak Doni masih sedang. Oke. Okay. Apa yang ditulis kemarin? Dua bentuk penyataan Allah itu apa? Di ayat itu. Ya kan ada dari ayat 1 sampai 15, di situ ada 2. Nah, coba kita lihat. Kira-kira. Kan sudah dapat apa? Introduksi teologi apa segala macamnya itu biasanya disebutkan itu. Nah, salah satu ayatnya, salah satu teksnya yang seringkali disebut itu ya Mazmur 19. Ya. Ada yang bisa? Oke. Oke, kalau nanti ditahan dulu ya. Kemudian yang kedua, sebutkan medium-medium. Nah, itu. Jadi perantara-perantara ya, mediator ya, itu perantara. Nah, tadi Pak Victor sudah sebut ya, ada langit ya, langit, oke. Okay. Kemudian cakrawala gitu ya. Nah, langit ini juga bisa sama dengan cakrawala, tapi oke, okay, kalau kita mau lihat langit, cakrawala, terus hari gitu kan. Jadi maksudnya yang menyampaikan penyataan Allah itu kepada manusia, ya kan? Langit, cakrawala, kemudian hari kan termasuk di dalamnya. Kemudian apa lagi? Matahari, ya kan? Ya. Itu Gema, yang kita lihat. Tapi Gema kemudian juga. itu kan gimana Pak? Gema juga. Gema. Gema, ya. Oke. Jadi bisa. Kemudian ya, kalau teman-teman perhatikan ayat 8 dan seterusnya. Nah, dari situ nanti kita akan tahu, oh ternyata yang nomor 1 itu gitu ya. Coba ya, kalau kita ulang ya nomor 2 ya. Jadi langit, oke, cakrawala, hari, oke, hari di dalamnya ada malam kan gitu ya. Terus gema, gema itu bagian dari situ, bagian dari suara mereka ya. Kemudian seperti ia memasang kemah di matahari, gitu. Nah itu. Ya, langit juga dan seterusnya. Nah, itu ayat 7 kalau kita perhatikan itu kan berarti apa? Kalau lihat bagian-bagian itu berarti bicara tentang alam semesta. Jadi yang menjadi mediator, mediumnya penyataan Allah itulah alam semesta. Gitu. Makanya
Makanya ketika orang melihat alam semesta ini, mereka melihat langit, bintang, bulan, melihat apa itu, merasakan sinar matahari, merasakan hujan, merasakan apa saja yang diberikan oleh alam, maka akan muncul satu pemikiran bahwa ada Tuhan pencipta. Jadi alam semesta itu menceritakan bahwa ada Tuhan. Nah, kira-kira di dunia mana yang tidak ada Tuhan? Kan nggak ada. Maka sebenarnya kalau kita memperhatikan secara umum, nggak ada orang yang tidak percaya ada Tuhan. Coba, di mana? di dunia mana dia terletak gitu kan? Pasti semua orang menyadari adanya Tuhan. Alasannya apa? Alam semesta sudah bersaksi. Alam semesta sudah menyampaikan bahwa ada Tuhan yang mencipta. Nah, itu ya. Itu yang kita lihat dari ayat 1 sampai 7. Jadi ada medium-medium. Nanti kita tahu ayat 1 itu apa ya. Nomor 1 itu apa Balaudit ya. Kemudian yang nomor 3. Ada 6 sinonim hukum Tuhan. Nah, itu kan gampang ya. Ayat 8 itu ya. Jadi sinonim itu perkataan-perkataan yang sama atau nama-nama yang sama. Ya, 1. Taurat. Ya kan? Peraturan Tuhan. Peraturan. Kita Tuhan. Perintah. Hukum-hukum Tuhan. Ya, hukum-hukum. Nah, itu ada 6 itu. Nah, itu sinonim-sinonim yang mau menunjukkan bahwa ada Taurat. Nah, jadi yang kedua, Bapak-bapak catat ya baik-baik. Dalam hati, tadi ada medium yang bersifat umum, alam semesta. Oke? Alam semesta. Apapun isi alam semesta ini sedang menceritakan ada Tuhan. 1. Yang kedua, ada yang khusus. Apa itu? Hukum Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan. Nah, itu dia. Iya kan? Nah, itulah sebenarnya jawaban yang nomor 1. Jadi PA yang nomor 1 itu apa? Penyataan umum, yaitu alam semesta, ya kan? Itu ayat 1 sampai 7. Silakan dicatat. Ayat 1 sampai 7, 2 bentuk penyataan Allah. Yang pertama, ayat 1 sampai 7, penyataan umum. Bisa dalam kurung misalnya alam semesta, langit, cakrawala, hari, matahari, segala macam. Itu. Tapi ketika kita tiba pada ayat 8 sampai dengan ayat yang kesekian, maka ada satu bentuk lain. Itulah Taurat Tuhan. Jadi yang kedua, dari ayat 8 sampai dengan ayat 15, ada bentuk penyataan khusus, yaitu Taurat Tuhan. Dengan sinonim-sinonimnya itu. Ya itu dia. Ya. Nah itu kan sudah ketemu toh. Jadi sebenarnya enggak sulit kalau kita lihat. Nah itu semua menceritakan siapa Tuhan. Nah coba sekarang yang ketiga, yang 2, 5 sifat hukum Taurat. Nah itu dia. Coba sifatnya itu apa? Sempurna. Ya. Teguh. Tepat. Murni. Benar. Itu dia. Ya. Jadi itu dia. Ya. Sempurna, teguh, tepat, murni, benar. Ya. Nah itu dia. Jadi sifat-sifatnya itu seperti itu. Nah sekarang kalau kita lihat kualitasnya apa? Kualitas itu memang agak iya betul. Oke. Jadi dia bisa menyegarkan jiwa, memberi hikmat. Oke. Menyukakan hati. Membuat mata bercahaya. Adil semuanya. Ya, itu berarti 5 kualitas itu. Ya. Nah, kemudian apa relevansi hukum Taurat itu bagi kita? Ya, apa relevansinya kira-kira di ayat berapa ya kita bisa lihat itu? Takut akan Tuhan mendapat upah yang besar. Ya, betul. Ya, teman-teman boleh bahasakan, ya nggak boleh, tapi kan itu ada juga di situ ya kan? Ya, lagi pula dikatakan lebih daripada emas tua dan seterusnya, bahkan lebih. Nah itu
Jadi itu bisa kita lihat relevansinya. Mendapat upah yang besar, ya. Kemudian apa lagi? Kalau kita berpegang teguh pada hukum Tuhan, kita tahu apa itu kesesatan. Iya enggak? Kan kita akan tahu yang salah kalau kita berpegang pada yang benar, ya. Nah, itu dia. Menjadi Nah, tak apa bercela. sih? Ya. Nah, saudara bisa tambahkan lagi, kira-kira apa lagi ya? Jadi, oke, upahnya besar, tahu kesesatan, ya toh? Menjadi Kita tak tahu bercela. kesesatan, ya. Nah, itu. Kemudian apa lindungi? Ya, dan kita bisa juga terlindung, ya, bebas dari pelanggaran besar. Lihat itu ayat 14. Iya. Oke. Nah, itu kita lihat ya. Jadi ini satu rentetan. Nah, eksposisinya sederhana sekali. Inilah isinya sebenarnya. Jadi teman-teman bisa bisa merangkainya sedemikian rupa, mau menyampaikan itu dengan tiga tiga apa tiga episode khotbah bisa. Satu-satu disampaikan kan. Nanti kemudian yang tentu dijelaskan dan seterusnya. Kemudian ditambah pengalaman, dibuat pendahuluan. Seperti itulah kira-kira, ya. Sehingga itu yang saya katakan, sangat disayangkan kita kalau apa ya. Jadi kalau kita sudah belajar seperti ini, kita mendengar khotbah itu sudah terlatih apa ya? Aduh, kok begitu ya, gitu ya. Ya itu jadi uh, celakanya memang pikiran kita nggak bisa kita tidurkan kalau dengar kan. Jadi semacam ada kritik apa di dalam pikiran. Nggak apa-apa, nggak salah itu. Ya, jadi jangan bapak berpikir kalau kita mengkritik seorang berkhotbah itu salah. Karena apa? Karena memang itu sesuatu yang terjadi dan kita sudah mempelajari. Kesimpulannya, kesimpulannya sebenarnya di ayat 15. Ya. Iya, itu permohonan. Artinya supaya Tuhan memberikan hikmat, ya, pengertian sehingga dapat hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Itu kesimpulan dari Mazmur 19. Nah, kalau misalnya kita ulang kan berarti kan jelas sekali. Jadi kalau misalnya kita buat seri pertama, Allah itu menyatakan diri melalui seluruh ciptaan. Maka saya sudah beberapa kali katakan kepada teman-teman di kelas, tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini, ya kan? Maka teologi bencana itu sebenarnya itu sangat menarik sekali. Kalau kita memperhatikan misalnya, ya jangankan dulu misalnya badai apa segala macam, apa itu kebetulan? Enggak dong, karena ada pemiliknya kan. Jadi, nah, tapi maksudnya itu mungkin agak sedikit beda. Tapi kalau kita melihat seluruh alam semesta ini, seharusnya semua orang harus percaya kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat 15 dan sekian. Jadi tidak ada alasan untuk seorang pun berdalih tidak ada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan di dalam Roma 1:15 dan seterusnya itu, aku sudah menyatakan diri, tapi mereka dengan sengaja menolak bahkan mengganti itu. Nah itu. Maka ini saya pikir khotbah yang sangat kuat untuk kita lihat. Ya tentu nanti mungkin tidak dengan alam semesta, mungkin dalam hidup sehari-hari. Ya seringkali kita berpikir bahwa tidak ada Tuhan, gitu. Maka saya selalu katakan sebenarnya tidak ada orang yang ateis teori, gitu. Gak ada. Kecuali entah ya karena kita ada di dalam satu dunia masalahnya. Kalau ada di dunia lain kita. Nah, yang banyak itu yang juga mungkin kita sering juga bisa jadi seperti itu adalah ateis praktis. Kapan? Ketika kita tidak percaya. Iya kan? Itu dia. Ketika kita tidak percaya, ketika kita mulai bingung, mulai kusut, mulai stres, gitu kan? Karena kok rasanya nggak ada. Nah itu. Nah itu. Kemudian kita lihat ya, sifat-sifat yang sangat menarik di nomor 3 itu bisa menjadi poin-poin penting untuk kita bisa terus. Nah ini kira-kira, nah, ya kan simpel kan? Jadi nggak ada yang nggak perlu rumit-rumit kita pelajari, ya. Nah itu. Apa ada pertanyaan? Jadi semua jelas ya. Apa namanya kualitasnya, relevansinya jelas, ya.
Kita bebas dari pelanggaran. Kita bebas dari hal yang apa? Kita bisa tahu mana yang jahat, ya. Kita mendapat upah dan seterusnya. Itu luar biasa menurut saya. Ya. Ya, apakah ada pertanyaan? Kita bisa lihat ya. Ya, jadi ya kira-kira seperti itu. Iya, ini dia ya. Ya, melalui hukumnya menyatakan diri melalui alam semesta yang diciptakannya. Iya. Dan kita bisa melihat ya, ayat yang kedua, ciptaan menyatakan hikmat dan kedaulatannya. Yang menarik, Bapak-bapak coba perhatikan ayat yang kedua ya. Ayat yang ketiga. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Jadi ini khotbah non verbal. Jadi alam semesta ini sebenarnya sedang berkhotbah kepada kita. Dia tidak dengan kata-kata, tapi dengan tampilannya, dengan gerakannya, dengan fungsinya, dia sedang menyatakan kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Ya, teman-teman bisa kasih judul khotbah tanpa kata. Loh, kok bisa khotbah tanpa kata itu ya opo? Ya kan? Kan khotbah dengan kata-kata biasa. Ya kan, kalau kita katakan judul khotbah tanpa kata Mazmur pasal 1, wah, orang akan tertarik. Itulah sebenarnya ya. Jadi kita harus memang membuat sesuatu yang sangat ya bukan juga mengada-ada. Ya kan? Karena dikatakan suara mereka tidak terdengar, ya. Tetapi perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Loh, ini apa ini logikanya? Tidak terdengar, gema mereka terpencar, tetapi ya tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tapi gema mereka. Dan perhatikan, ini berarti khotbahnya bersifat global. Kita baru pendeta di YouTube, baru pendeta di gereja lokal, baru pendeta mungkin regional, mungkin baru pendeta nasional, tapi belum ada namanya pendeta seantero dunia ini. Iya kan? Ini kalau kita perhatikan, maka nanti ketika kita membaca di dalam perjanjian lama, mengapa akhirnya seringkali, nanti teman-teman coba buka di Yesaya, buka di Ulangan, dan seterusnya. Seringkali Tuhan berkata, aku memanggil langit, aku memanggil bumi untuk menjadi saksi. Nah, itu dia. Nah, kalau kita lihat bagian itu, wah ini luar biasa ya. Nah, itu kita lihat. Sehingga sifatnya, kualitasnya, nilainya, keefektifannya ya. Kalau kita lihat, kalau coba kita perhatikan ayat-ayat ini, sifatnya itu kita perhatikan dari ayat 8b sampai 10 ya. Jadi teman-teman, sebenarnya ini sangat simpel ya. Ya. Sifatnya itu menyegarkan jiwa. Ya. Memberikan hikmat, ya kan? Ya, terus apa lagi? Ya. Kemudian kalau kita memperhatikan kualitasnya, ya itu kita bisa lihat ya. Kualitasnya luar biasa. Kualitasnya coba kita perhatikan di situ. Lebih daripada emas tua. Teman-teman pasti lebih tahu dari saya kalau bicara tentang emas tua. Iya kan? Kalau di Surabaya rasa-rasanya cari emas 24 karat rasanya jarang ya, Pak ya. Maksud saya 99 oh ya. Tapi kalau di Medan tuh ada istilahnya emas London ya. Jadi itu kadang-kadang itu emasnya kualitasnya 24 karat gitu ya. Betul. Itu nggak tahu itu dari dulu kok kayaknya emas di Medan itu 24 karat itu kualitasnya lebih. Nah, kalau kita cari emas di Surabaya ya 70%, 80. Yang 90% ke atas itu rasa-rasanya jarang. Maksud saya ini kualitas
hukum Taurat itu seperti emas tua, gitu ya. Nah itu dia. Nah itu ya. Kalau kita lihat, bahkan kalau ya istilah-istilah ini memang kita harus expose ya. Bahkan lebih manis daripada madu dari tetesan sarang lebah itu. Jadi ini itu yang saya katakan. Ketika ini semua dapat kita berimajinasi membayangkan semua yang dikatakan pemazmur ini, maka kita akan sangat dekat sekali dalam arti yang sesungguhnya. Ya, tapi kadang-kadang orang celakanya, maaf kalau saya katakan celakanya, selalu langsung berpindah-pindah ke ayat lain. Itu persoalannya. Mengapa? Karena tidak mau menghadapi teks itu secara konsisten. Ya, saya tidak terlalu suka kalau dengar seseorang kemudian baca teksnya, tapi kemudian belum apa-apa dia sudah hari kemana gitu ya. Apakah ini semacam mau menunjukkan bahwa aku tahu banyak bagian lain atau memang itu satu keterbatasan, saya nggak tahu. Tapi kalau kita coba meneliti dengan cara ini, maka kita mendapat banyak lebih dari situ, gitu ya. Nah itu, iya di ayat 2 ini penjelasannya Bapak-bapak. Seluruh alam semesta direpresentasikan dengan langit atau cakrawala, ya, menyatakan kemuliaan Allah. Hal ini juga mengindikasikan kekuasaan Allah atas seluruh ciptaan. Kemudian ayat 3, ciptaan Allah berbicara atas hikmat Allah yang tidak terbatas. Itu di ayat 3 ya. Jadi dia meneruskan berita itu dari malam pengetahuan itu kepada malam. Ya. Nah, teman-teman perhatikan, hari meneruskan berita itu kepada hari, ini semua paralel, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Nah, ini bagian dari yang nomor 2, kemuliaan Allah, pekerjaan tangannya, ya, berita tentang pengetahuan dia, itu semua bagian dari apa yang disampaikan oleh penyataan umum. Nah, ayat 45 itu, ini yang saya katakan, benda langit tidak dapat berbicara secara verbal. Tapi benda langit tersebut menyatakan keagungan Allah. Secara positif, ini yang saya katakan, dalam kebisuannya benda-benda langit itu berbicara sampai ke ujung bumi. Ya, ini yang kita perhatikan. Nah, banyak kali ada beberapa contoh memang, kalau saya katakan tadi khotbah tanpa kata, kita bisa melihat juga di kitab nabi-nabi, misalnya di Nabi Amos, gitu ya. Ketika para nabi itu dilarang untuk bicara, itu satu ya. Jadi ini kisahnya memang ada, ini kisah-kisah seperti ini. Khotbah tanpa kata itu ada, ya. Selain yang kita baca. Kemudian karena mereka dilarang masih terus bicara, ini nabi-nabi, mereka dikasih minum anggur supaya mabuk gitu loh. Gitu. Kemudian ada mereka yang ditolak. Oke. Nah, tapi kemudian karena ini terus berjalan, ya, jadi khotbah dengan kata-kata, baik nabi menyampaikan firman, para imam menyampaikan firman, nasihat dan seterusnya, ini ditolak, ya, maka Tuhan pakai khotbah tanpa kata. Apa itu? Dia mulai berkhotbah dengan gempa bumi. Dia mulai berkhotbah dengan kelaparan. Dia mulai berkhotbah dengan peperangan. Dia mulai berkhotbah dengan hama. Jadi banyak contoh. Maka ini bukan hal yang baru. Tapi kalau kita memperhatikan, ya inilah cara Tuhan, ya toh, menyatakan kemuliaannya melalui alam semesta. Ini yang kita perhatikan. Ayat 67. Ya, keindahan ciptaan Allah itu seperti pengantin. Ya, itu yang tadi dikatakan sama Pak apa ya? Iya, coba kita lihat. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Nah itu. Jadi keindahan ciptaan itu digambarkan seperti pengantin laki-laki, ya, dan ketaatannya terhadap pencipta untuk melakukan tugasnya menyinari sehingga tidak satu tempat pun yang tidak memperoleh sinarnya. Oh ini, ya.
Semua tunduk kepada Tuhan ya. Ini yang kita perhatikan. Ya, Mazmur ini dikutip oleh Paulus dalam Roma 10 ayat 18. Coba kita baca. Roma 10 ayat 18. Silakan salah seorang boleh membaca. Ya, Roma 10 ayat 18. Silakan. Di sana dikatakan apa? Roma 10 ayat 18, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Iya, ternyata bagian ini, teman-teman perhatikan ya, dipakai oleh Rasul Paulus menjadi ajaran untuk mereka-mereka yang tidak mau percaya. Kalau kita baca konteksnya itu justru sebenarnya ini teguran. Mereka sudah bicara. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mendengar. Itu yang kita lihat. Ya, ini juga yang kita lihat yang mendasari pemikiran Paulus dalam Roma 1 ayat 18. Ya, kuasa dan keilahian Allah kekal terlihat dengan jelas. Terlihat dengan jelas dalam hal-hal yang telah dijadikan. Atau kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu terlihat dengan jelas dari seluruh apa yang telah diciptakan. Maka Paulus katakan dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 23 itu tidak ada alasan untuk berdalih. Karena jelas. Itu yang kita perhatikan. Ya. Teologi Mazmur 19 ini nampak jelas dalam kekuatan puisinya. Ya, jadi teman-teman, ini satu teks yang menurut saya sangat familiar, tapi mungkin masih, saya nggak tahu, mungkin pengalaman saya kurang ya, tapi mungkin teman-teman bisa seringkali dengar, yang sangat kurang terdengar di dalam penyampaian firman Tuhan. Oh, ini luar biasa menurut saya. Ya, ini kita bisa perhatikan. Ya, yang menjadi subjek penyataan khusus adalah Torah. Ya, Torahnya itu berarti ayat 8 sampai seterusnya itu dipakai ini istilahnya, dipakai istilah-istilah ini. Oke. Nah, itu istilah-istilah yang dipakai atau sinonim-sinonim yang dipakai. Ya. Sehingga ini sebenarnya menjadi sesuatu yang lengkap untuk kita bisa memahami bentuk penyataan Allah baik secara ya umum maupun secara khusus. Iya. Sifat Torah yang diberikan adalah ekspresi ya. Jadi sifat-sifat dari Torah itu dijelaskan. Ketika kita menemukan sifat-sifat dari Torah itu, maka secara otomatis itu ingin menunjukkan kepada kita seperti itulah sifat-sifat Allah pemberi Torah itu. Jadi diekspresikan. Maka ketika katakan Torah itu adalah kudus, maka jelas Allah adalah kudus. Itu dia. Nah, ini memang yang kita bisa lihat ya. Sifat Torah sempurna, lengkap, pasti, lurus gitu ya, murni, bersih, jelas, benar. Nah, itu. Mungkin kata-katanya sedikit agak beda, tapi itu kata dari teks-teks ini. Iya toh? Maka tidak ada yang itu yang saya katakan. Kita harus mungkin di kelas lainnya. Kita harus meletakkan presaposisi yang sama, teman-teman, siapapun kita. Bahwa Alkitab itu tanpa salah. Ya dong, kalau masih ada kesalahannya Alkitab, maka siapa yang salah? Kira-kira siapa yang salah? Kalau kita katakan Alkitab itu salah, kita sedang menunjuk siapa? Kita sedang menuding Tuhan salah. Iya dong. Makanya kelihatannya simpel. Terlalu banyak orang berani mengatakan seperti itu, tapi dia tidak meneruskan implikasi-implikasinya. Apa yang terjadi? Ya. Terlalu banyak orang yang gemar, sepertinya kalau dia sudah bisa membuktikan ini sepertinya sudah jago banget gitu. Tapi dia lupa
Itu penghujatan kepada nama Tuhan. Ya itu. Bahkan saya masih ingat seorang teolog di Indonesia yang sebenarnya juga satu sinode gereja itu pecat dia. Teman-teman, saya tidak usah sebut nama. Itu dia punya banyak tulisan apa itu di blog Thinker, pemikir-pemikir itu. Dia mendapat satu gelar summa cum laude gitu ya. Ketika dia mencoba bisa membuktikan menjungkir balikan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Ini kan sesuatu yang gimana ya? Tapi memang saya mendengar bahwa sinode pun akhirnya mempertanyakan gitu ya. Meskipun sinode besar, bahkan juga mungkin sinode yang terbesar itu, ya saya nggak tahu apa terbesar gitu ya. Itu melihat itu sebagai apa gitu ya. Sehingga, tapi ya itu yang kita lihat. Kalau kita lihat di sini kan jelas. Maksud saya ketika kita bicara tentang sifat dari Alkitab dalam konteks PL itu Taurat, jangan lupa itu semua cerminan dari sifat pemberi Taurat itulah Tuhan. Maka itu yang saya katakan, kita harus meletakkan presaposisi yang sama. Meskipun ada perbedaan, mungkin ada minor issue, ya, tapi di major issue kita harus sama. Kita tidak boleh bermain-main di situ, ya. Alkitab itu benar 100%. Yesus itu juru selamat satu-satunya. Itu kan major issue-nya kan sama kita. Tapi kalaupun nanti ada misalnya di tatanan yang minor gitu ya, kita berbeda, kan itu bukan sesuatu yang harus dipersoalkan. Itu kan semacam, kalau menurut saya sih, semacam kekayaan kita untuk saling melengkapi. Cuman kan sekarang yang minor-minornya yang diperdebatkan jadi pecah kan gitu. Itu. Karena tadi pagi ada seorang pendeta bertanya ke saya, dia katakan, kenapa ya Pak? Kita satu Alkitab, ya. Bahkan, ya, maaf, saya harus katakan, bahkan kita ada di tengah pengajaran maksudnya ini kan STTIA ini pengajaran tabernakel gitu ya. Itu kan istilah yang harus kita terima. Oke. Tapi kenapa kita sok berbeda-beda? Ya saya katakan harus diletakkan dulu presaposisinya. Oke? Allah bagi kita semua adalah Allah adalah pribadi yang sudah menyatakan diri. Satu. Kemudian Alkitab adalah 100 tanpa salah. Nah, kalau ada perbedaan-perbedaan lain, sebenarnya perbedaannya di mana? Di interpretasi. Ya. Tapi perbedaan itu harus dalam tataran minor issue, bukan pada major issue. Saya bilang, kalau di kelas ini misalnya ada orang yang nggak percaya Allah Tritunggal, ya silakan saudara keluar dari kelas. Karena, iya kan? Karena ketika saudara tidak percaya adalah Allah Tritunggal, maka saudara kan sedang menyangkali kebenaran Alkitab. Nah, itu kira-kira. Maka ini sesuatu hal yang perlu kita kaji terus, ya kan? Dia murni, jelas, clear seperti dikatakan seperti kristal. Nah, itu lurus, straight, ya kan? Nah, itu sehingga tidak ada yang perlu diragukan. Maka ya memang Pak Victor belum pernah bertemu saya di kelas itu ya. Pak Klip mungkin sudah, atau Pak Januario. Ketika kita membahas tentang bagaimana penanganan, bagaimana konseling yang harus terjadi bagi semua persoalan manusia, ya pertama kita harus membuat landasan yang jelas bahwa firman Tuhan itu sebagai solusi. Nah itu, ya, walaupun kemudian ada semacam metode, semacam perangkat yang melengkapinya, tapi harus ada dasar. Mengapa? Karena dia sempurna, dia pasti, dia murni, dia benar. Itu kira-kira, gitu ya. Nah, itu kita bisa kita lanjutkan. Oke. Iya, menyegarkan jiwa, membuat orang berhikmat, membuat hati bersuka cita, membuat mata bercahaya, tetap untuk selamanya.
teman-teman perhatikan ini, ya. Ini satu gambaran yang mau menjelaskan kepada kita bagaimana firman Tuhan itu, ya, membuat kita tetap mengalami kekuatan. Kita terus mengalami pertumbuhan. Ya, coba ya. Dan inilah semua sebenarnya masalah manusia. Banyak kelesuhan, gitu ya. Iya kan? Kita capek, ya, kita stres, kita tertekan, kan gitu. Ya kan? Kalau kita sudah mengalami itu, apa kita masih bisa berdiri? Enggak, susah, susah, susah. Ya, membuat orang berhikmat. Mengapa dikatakan membuat? Ya, karena dalam hidup kita harus membuat keputusan-keputusan. Ya kan? Tidak ada orang yang tidak membuat keputusan. Hari ini sebenarnya saudara dan saya sedang membuat keputusan. Dan keputusan itu, ya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya apa yang dikatakan Amsal nanti, kemudian dikatakan Yakobus, ada hikmat dari atas, tapi ada hikmat dari bawah. Nah itu. Jadi apa ya? Kalau kita definisikan hikmat itu kan simpel banget. Kemampuan untuk hidup. Itu hikmat. Hikmat ini tidak boleh dikotak-kotakan hanya sebatas kemampuan kognitif. Ya. Hikmat itu mencakup seluruhnya yang dimulai dengan takut akan Tuhan. Karena apa? Karena ternyata penulis hikmat, itulah kitab Amsal, berkata kita harus belajar kepada landuk. Kita harus belajar kepada semut. Kita harus belajar kepada apa lagi? Semut. Yang notabene mereka tidak punya kognitif. Iya dong. Nggak ada kognitifnya mereka. Tapi mereka bertahan hidup. Mereka tahu prioritas. Mereka disiplin. Nah, itu dia. Maka ketika kita bicara melihat hikmat dari sisi Amsal, itu ternyata bukan hanya sekedar nalar, tapi mencakup semua. Nah, ketika kita memiliki hukum Taurat, kita berarti memiliki kemampuan itu. Ya. Membuat hati bersuka cita. Ini kan tanda. Ya, kalau teman-teman, ini kan info ya. Tapi info ini ya betul maksudnya. Memang ini karena konteks PL. Jadi PL tidak pernah bicara brain. No. Dia tidak pernah bicara otak. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya selalu menggambarkan orang Ibrani itu seperti perempuan. Aku rasa. Gitu. Tapi orang laki-laki itu seperti orang Yunani yang selalu berpikir ginosko, ginosko. Aku tahu, iya kan? Aku berpikir. Nggak ada laki-laki. Coba, Pak Klip tadi pasti di kelas, aku pikir ya anak-anak, kan itu dia bilang. Dia selalu bilang, aku pikir. Ya, kebetulan kita laki-laki semua di sini. Artinya apa? Teman-teman perhatikan kalimat-kalimat itu saja. Membuat hati bersuka cita. Inilah pusat hidup kita. Kalau pusat hidup itu bersuka cita, apa yang tidak bersuka cita lagi? Itu ya. Nah itu. Kemudian membuat mata bersahaya. Ya, kalau matamu baik, baiklah seluruh hidupmu. Saya sudah merasa itu, teman-teman. Mata saya kurang baik hari-hari ini, tapi masih mata jasmani. Wah, itu kan ngaruh luar biasa. Padahal kan kecil aja kan. Cuma segini mata kita. Tapi itu menentukan. Tentu ini tidak hanya sebatas mata jasmani. Ya kan? Maka maka dalam pengalaman, kan kita sering kali, ya ini sebenarnya bukan trik psikologi, bukan. Ini trik biblika juga. Kalau kita mau melayani, pertama-tama tataplah matanya kan gitu. Kalau matanya sudah sayu, matanya begini, itu kita bisa tahu problem-problem di situ. Kira-kira gitu. Bukan paranormal, bukan. Ya. Tetap ada untuk selama-lamanya. Ini yang luar biasa. Ya. Ya. Perkataan Tuhan itu begitu dekat ada di dalam mulut kita. Ada di dalam hati. Sehingga apa ya? Ini kan semakin menjelaskan kepada kita. Dan kalau saya katakan benar 100%, ya seperti ini. Ya saya pikir nggak ada yang kurang. Ya itu yang kira-kira ya. Teman-teman nanti silakan. Boleh kasih komentar.
Lihat ya, menyegarkan jiwa. Kita lihat ayat 8a ya. Jadi teman-teman tadi sudah lihat, saya mencoba membuat rangkaiannya sederhana, kemudian kita isi dengan hal-hal yang nanti teman-teman bisa lihat ya. 8a, Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Perhatikan dalam ayat 8a, hal pertama yang dilakukan firman Tuhan adalah memulihkan jiwa. Ya, kata ini bisa juga dapat diterjemahkan mengkonversi, mengubah, membuat hati itu berbalik, kira-kira begitu. Ternyata nanti ketika kita melihat kitab Mazmur pasal 23, hal yang sama terjadi. Ya, ini needs, ya, ini kebutuhan yang terutama bagi manusia. Tapi mungkin kita berkata, itu kan terlalu mengada-ada. Tapi tunggu, karena memang persoalan hidup itu sebenarnya kan pertama apa sih? Persoalan kita itu kan sebenarnya kalau kita mau jujur, sebenarnya bukan bersifat eksternal dulu, internal dulu kan. Toh, kalau misalnya ada dua objek yang berbeda, dua yang memandang yang berbeda, ya objek itu bisa sesuatu yang menguntungkan, bisa sesuatu yang merugikan, kan banyak ilustrasi seperti itu. Perhatikan cara pandang, kondisi kita, ya, perspektif kita terhadap objek atau sesuatu itu bisa. Nah, makanya saya pikir masalah internal yang pertama yang harus diselesaikan. Tindakan ini menjadi prioritas yang dikerjakan oleh firman Tuhan. Ya, sebelum kita menjadi bijaksana, sebelum hati benar-benar bersukacita, sebelum mata kita dapat tercerahkan dengan jelas, dan sebelum kita menemukan Alkitab lebih berharga dari emas dan lebih emas dari madu, kita harus diselamatkan dulu. Karena semua yang di sebelum-sebelum itu tidak akan pernah ditemukan kalau hati nggak ubah. Ini kan kalimatnya Yesus ke Nikodemus. Secara teori, siapa yang tidak angkat topi kepada Nikodemus? Kalau kita paralelkan misalnya, dia profesor hari ini. Tapi Tuhan Yesus katakan, masa kamu pengajar, kamu nggak ngerti apa yang dimaksud dilahirkan baru? Nah, kayaknya berita ini seperti berita yang sudah asing banget ya. Saya nggak tahu, gereja kita kayaknya tidak lagi sampaikan berita ini, gitu. Karena menganggap semua orang yang di dalam gereja ya sudah otomatis. Sudah otomatis apa? Sudah otomatis diselamatkan. Tapi ketika ditanya, kamu percaya universalism? Enggak ada yang percaya. Tapi faktanya, realitanya seperti itu. Gitu ya. Ya, sehingga apa ya? Sehingga persoalan-persoalan umat itu, persoalan-persoalan kita ini kan tergantung gembala loh, Bapak Ibu, teman-teman. Kita ini apa namanya? Begitu sulitnya seorang gembala itu sebenarnya tanggung jawabnya kalau mau konsisten. Jadi sehatnya kita, sehatnya domba itu tergantung gembala itu. Nah itu. Jadi pertobatan itu langkah pertama. Oke? Iya, pengaruhnya memulihkan, menyegarkan jiwa, menjadikan bijak, menyukakan hati, membuat mata percaya. Oke? Ya. Oke, ini standar kebenarannya. Nah, ini lebih apa itu? Lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu. Emas dan madu pada ayat 11 itu memberikan banyak analogi seperti emas, ya. Jadi seperti emas, teman-teman perhatikan. Alkitab tidak ternilai harganya. Alkitab adalah yang paling berharga dari semua buku. Alkitab adalah abadi. Alkitab berfungsi sebagai standar. Ini yang kita perhatikan. Seperti madu. Alkitab itu manis. Alkitab ya, madu menyehatkan. Bahkan ya ada yang sakit gula sekalipun minum madu. Ya, aneh kan? Betul nggak? Ya, tapi jangan madu
madu rasa, jangan madu maksudnya jangan madu taruh madu yang betul nggak sih? Ya, orang yang sakit gula sekalipun minum madu gitu ya. Karena itu menyehatkan gitu ya. Alkitab itu menyehatkan. Alkitab memiliki kualitas untuk menyembuhkan. Alkitab menolak segala ketidakmurnian. Lihat. Lihat Mazmur 19. Ketika kita ekspos seperti ini, dia adalah tambang kekayaan yang rasa-rasanya gak ada habisnya. Ya. Jadi kita bisa ya. Dan ini harus apa ya? Harus kita share, harus kita bagikan kepada orang untuk mereka bisa paham itu. Ya. Saya sangat yakin mengapa saya katakan karena terlalu normal, terlalu biasa Mazmur 19 ini dibaca, disampaikan, dibaca, disampaikan. Ya. Nah, tapi kita harus mulai mendalaminya. Ya. Ini yang tadi penyataan, ya relevansinya bagi orang percaya, pembimbing bagi hidup orang percaya sehingga dapat terhindar dari segala kejahatan. Iya, saya pikir ini sudah fakta ya. Kalau teman-teman dalam kita lihat dalam kisah Yesus dalam inkarnasinya sebagai manusia, waktu ia dicobai, ya kan? Dia ya memang kalau kita baca Filipi pasal 2, pasal 3 kan sudah jelas. Dia membatasi diri, ya. Kemudian dia tidak menggunakan haknya sebagai Allah untuk dipertahankan. Kalau kita lihat misalnya contohnya waktu dia dicobai, dia pakai apa? Dia hanya juga bilang ada tertulis. Ya. Dia mempergunakan otoritas firman Allah dalam perjanjian lama itu sebagai kekuatan yang tidak mungkin dapat dikalahkan. Harusnya ini kan jadi patronnya kita. Harusnya Yesus itu jadi model bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan dengan kebenaran, bukan dengan kebenaran kita, tapi dengan kebenaran firman Allah yang memiliki otoritas. Berkali-kali dia katakan, ada tertulis. Karena apa? Karena si pencoba juga memakai kata itu. Ya. Jadi, iblis juga memakai firman Tuhan. Coba kita bayangkan itu. Itu dia. Ya. Standar dalam bertingkah laku. Itu jelas kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat. Coba kita mungkin buka ya supaya lebih lengkap. 2 Timotius 3 ayat 16 yang kemarin memang sudah kita baca, mungkin kita baca lagi ya. Ini sangat luar biasa kalau kita bisa perhatikan. Silakan baca, salah seorang membaca 2 Timotius 3 ayat 16. Pak Januario boleh baca. Supaya suaranya juga boleh saya dengar. 2 Timotius 3 ayat 16, Pak. Dua Timotius 3 ayat 16. Oke. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang dihilangkan alam memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kalau perhatikan itu kan jelas sekali. Jadi dia menjadi standar. Ya. Jadi dia menjadi standar kebenaran. Nah, dari sinilah sebenarnya kita harus mengerti juga tulisan Paulus. Mengapa Paulus bilang begini? Ini banyak juga orang yang keliru kan? Karena hukum Taurat lah kita justru mengenal dosa. Jangan salah paham loh ini. Ini banyak. Kira-kira apa pengertiannya? Ya, toh? Karena hukum Taurat lah kita mengenal dosa. Ini kalau kita perhatikan banyak orang yang akhirnya salah memahami ayat ini. Seolah-olah hukum Tauratnya yang berdosa kan? Jadi kalau kita tahu hukum Taurat, jadi kita jadi berdosa. Enggak. Saudara harus lihat konteksnya. Ya, itu bicara tentang standar. Ya, toh? Atau kalau kita lihat konteks itu misalnya, Paulus sedang menjelaskan
bahwa hukum Taurat itu seperti pagar. Teman-teman bisa lihat ya, bayangkan pagar, ya kan? Atau saya pakai ilustrasi pagar sekolah STTIA, misalnya ya. Nah, dalam jam-jam tertentu, seseorang itu dilarang untuk berada di luar pagar, ya kan? Dan saya misalnya sebagai orang yang membuat hukum, saya tahu. Ketika si A berada di luar pagar, saya tahu. Kemudian dia melanggar. Itu kalau ada pagar. Tapi kalau tidak ada pagar, saya katakan, siapa yang berada di luar pagar, ya, akan mendapat hukuman. Tapi mereka bilang, mana pagarnya, Pak? Nah itu. Jadi kita tahu yang salah kalau ada standar yang benar. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus di situ. Sehingga nggak boleh dibelokkan seolah-olah hukum Taurat itu jahat. Salah. Ya toh? Itu kan banyak pemahaman orang yang nyeleneh gitu. Oh, kalau begitu hukum Taurat itu jahat. Justru karena hukum Taurat enggak. Kita lihat dari 2 Timotius. Justru dia menjadi standar. Aku tahu yang salah karena ada standar. Itulah firman Allah yang benar. Nah, firman Allah itu kan enggak abu-abu kan? Hitam-hitam, putih-putih kan gitu. Kalau kita yang suka bikin abu-abu dan mencoba membuat kompromi kan gitu. Nah, itu dia. Itu kesalahan kita seringkali ya. Nah, kesimpulannya ini doanya. Keagungan dan kebesaran Tuhan melalui ciptaan dan hukum-hukumnya membuat si pemazmur merendahkan diri. Ya, kalimatnya itu kan, ya, kalimatnya kan di Mazmur pasal 19 itu yang kita baca ya. Itu ya, semua kekaguman itu. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku yang Tuhan, gunung batuku dan penebus. Iya. Kalau orang kagum, maka kemungkinan yang ada dia tunduk. Tapi kalau orang tidak kagum, ya sudah dia membusungkan dada kan gitu. Tapi kalau kita berada di tengah-tengah kegaguman kepada orang yang begitu luar, kita akan tunduk. Itu dia. Nah, saya pikir ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari Mazmur pasal 19. Ya, semoga itu bisa jelas ya, sehingga itu bisa menolong kita. Memang saya tidak mencoba membuat hal-hal yang sifatnya sangat teknis sekali, tapi maksudnya itu kira-kira eksposisi yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini. Apakah ada pertanyaan? Kita bisa yang teman-teman lihat dari bagian-bagian itu yang sekiranya ada yang sulit dipahami? Iya Pak, silakan. Ini Pak, saya melihat khotbah dalam satu patsal itu yang barusan ya Mazmur 19 ya, bagus juga ya Pak ya. Iya, betul. Menjadi satu kesatuan gitu ya. Iya. Terus ini Pak, kadang ada orang kan yang khotbah satu ayat gitu, satu ayat terus bisa menjelaskan kemana-mana itu beda lagi ya Pak ya, ininya Pak ya. Iya. Saya melihat sih bagus kayak Mazmur 19 ini siap apa ya, maksudnya itu dalam satu patsal penjelasannya itu maksudnya utuh gitu lengkap, ya. utuh ya. Iya. Nah, apakah memang lebih baik khotbah semacam itu ataukah ini Pak, kan saya pernah juga dengar per ayat gitu loh. Oke. Ya, saya jelaskan Pak ya, teman-teman. Kita semua sama-sama belajar. Jadi gini, homiletik itu kan ilmu tentang berkhotbah ya. Dalam homiletik itu ada beberapa bentuk khotbah. Nanti saya hanya menganjurkan satu saja atau satu dua gitu ya kira-kira. Nah, yang Bapak katakan tadi sebenarnya ada dua bentuk khotbah. Kenapa satu ayat? Ya,
Itu namanya khotbah. Kalau satu ayat itu yang disebut dengan khotbah tekstual. Jadi dia mencoba menggali satu ayat itu, kemudian dia coba gali tiap kata dari ayat itu, satu khotbah. Ya, tapi kelemahannya dia bisa berpindah dengan mengambil ayat lain yang out of context. Nah, motivasi orang berkhotbah tentang ini sebenarnya ada dua minimal yang saya duga. Satu, karena dia mengalami kesulitan, ya, mau lihat semua kesulitan. Kemudian ini dosa yang dikatakan Kalbat. Ini pendeta juga banyak yang malas, Pak. nggak mau apa keringan, nggak mau susah. Itu kadang-kadang seperti itu. Nah, kelemahannya itu seperti itu. Sehingga khotbah tekstual itu, kalau kita tetap setia di teks itu, kemudian mengaitkannya dengan konteksnya, nggak apa-apa. Tapi seperti Bapak katakan tadi, dia pindah kemana-mana, itu yang susah. Karena apa yang dikatakan pemazmur ini dengan yang dikatakan yang lain, meskipun katanya sama, ya, kita kan nggak boleh menjelaskan makna berdasarkan etimologi, Pak. Nggak bisa. Misalnya contoh ya, saya berkhotbah misalnya tentang apa setan, singa, gitu ya. Singa judulnya. Hati-hati singa, misalnya gitu ya. Tapi tunggu dulu. Singa di sini mungkin benar setan. Tapi singa di tempat lain mengaum itu justru Tuhan. Kan bisa. Orang bisa mengalami misinterpretasi dan ini riskan sekali. Nah, jadi ada satu khotbah tekstual. Yang saya sampaikan sesuai dengan five valid itulah sebenarnya khotbah expository. Berdasarkan perikop itu, dan kalaupun ada seperti tadi saya ke Paulus ya enggak. Tapi itu arti dari teks ini. Jadi justru ternyata Paulus memakai ini, bukan saya memakai Paulus, bukan. Bisa paham ya? Jadi semua ini dukungan untuk ini. Dan itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Tapi juga ada khotbah topikal, sama juga. Misalnya gini, Bapak diminta, ayo dong Bapak berkhotbah tentang topik-topik tertentu. Wah, misalnya berpikir positif. Nah, itu juga bisa kita akhirnya tiba pada istilah yang disebut dengan mencomot-comot ayat. Dan saya juga kurang setuju. Tapi itu memang bentuk khotbah yang sah dalam ilmu homiletik. Ya. Ada juga misalnya khotbah jadi expository preaching, kemudian textual preaching, topical preaching, ada biografi preaching. Nah, kalau ini saya juga suka ini. Jadi kita misalnya mengambil satu biografi atau figur seseorang di Alkitab itu, kemudian kita expose. Nah, ini juga harus berdasarkan konteksnya, tidak pindah-pindah. Nah, itu saya lebih setuju itu. Expository preaching dan biografi preaching itu lebih kena. Nah, sehingga itu yang saya katakan, ketika kita sudah belajar, kita mendengar khotbah, itu pikiran kita itu jadi kacau balau juga, Pak. Memang itu rasa-rasanya kok dia harusnya gimana gitu. Tapi itu. Nah, kebiasaan pengkhotbah, maaf, saya mau katakan, yang senior ya terkesan dia lari kemana-mana. Jadi ini hanya dia terbang kemana-mana. Makanya saya selalu bilang kalau khotbah itu yang irit biayanya. Maksud saya kita nggak perlu beli tiket terus kemana-mana terbang. Ini loh di sini loh, ini ladangnya ini di sini. Ya. Nah, tapi kan kita gini. Ini kan yang idealnya. Tentu kita karena bapak-bapak kita ini kan yang mungkin sudah agak usia, kemudian sudah senior, kemudian juga mungkin mereka tidak mendapat pengajaran homiletik yang memadai dan sebagainya. Itu. Apalagi dulu kan saya sempat kagum kepada pendeta-pendeta tertentu yang berkata, wah saya
khotbah, saya mempersiapkan diri sampai jauh malam, sampai subuh-subuh. Dulu mungkin saya kagum, tapi sekarang saya bilang, bodohnya kamu itu. Ya enggak? Jadi seolah-olah persiapan pakai seperti mahasiswa. Sorry, ini bukan pakai SKS, sistem kebut semalam. Jangan. Kalau apalagi itu sudah menjadi hamba Tuhan, sudah pekerjaannya seperti itu, ya mulai Senin, Selasa, itu dia sudah cicil. Jadi begitu dia, makanya kan kalau ada hamba Tuhan kusut di mimbar, itu nggak bagus itu. Betul nggak? Tapi ada orang bilang, lihat ya, sampai saking rohaninya orang itu sampai kusut. Enggak, itu bodoh namanya. Maaf, saya mau katakan itu. Sorry. Tapi maksud saya ini untuk kita ya, jangan sampaikan di luar. Iya dong. Karena apa? Karena kan ada timetable yang jelas, ada jadwal yang jelas. Satu kali saya sedang pelayanan misi ke apa namanya, ke Kupang, gitu, dengan senior saya yang ya Pak Ian Soehaten, tahu ya Pak ya, Pak Victor ya. Pak Ian Soehaten itu teman teman saya dulu jalan-jalan kemana-mana. Jadi selalu dengan saya. Nah, itu hari Sabtu, ya kan? Kami tiba di situ. Pendeta ini apa? Ya, servis kami bawa kemana makan, jalan apa gitu. Pendetanya juga pasti Bapak tahu kalau saya sebut itu orang GPT juga di Kupang itu. Aduh, ya, saya bilang gini, saya panggil, bro, karena memang kita akrab. Pak bro, udah kita pulang. Ini hari Sabtu toh, besok kan Bapak khotbah. Saya bilang, tenang Pak Tobi. Saya kan nggak baca firman hanya hari ini. Sudah semua saya persiapkan. Saya bilang, saya kagum dengan Bapak. Itu ya, betul. Jadi nggak usah bersembunyi di kalimat-kalimat yang kelihatannya ya itu dulu mungkin ya. Bahkan saya pernah ada ulang tahun satu gereja. Ya, ini saya sebut aja ulang tahun gereja Pentakosta di mana itu di Sumatera Selatan saya. Begitu dia katakan itu saya langsung pulang. Karena waktu itu memang saya masih bachelor ya, masih S0, masih S apa itu? Bukan dulu itu belum S1, S0 gitu, Bachelor of Theology. Saya pendidikan di sana. Kemudian kami diundang. Terus pendetanya naik ya, masih segar bugar. Mungkin mungkin tidak terlalu jauh umurnya dari saya. Terus dia bilang begini, sampai saya naik di atas mimbar ini sebenarnya saya belum tahu apa yang Tuhan kehendaki saya sampaikan. Saya bilang, what? Tapi begitu saya di sini sekarang, saya yakin Roh Kudus bicara kepada saya. Ini budaya tertentu ya, teman-teman, jangan salahkan juga. Saya lihat tulisan itu, maka itulah sebenarnya isi hati Tuhan yang harus saya sampaikan kepada saudara. Saya katakan, teman, yuk kita pulang. Untuk apa saya dengar itu? Sorry, bukan saya berarti hanya mau, tapi seperti itulah ya kelemahan-kelemahan. Tapi tentu sekali lagi setiap manusia ada zamannya, setiap zaman ada manusianya kan gitu ya. Jadi artinya oke, kita harus lihat itu dari perspektif yang berbeda. Jadi khotbah seperti yang Bapak katakan tadi itu dua jenis, Pak. Nah, makanya saya minta teman-teman jangan berkhotbah topikal, jangan berkhotbah yang berkhotbahlah ekspositori. Jadi teks itu kita perkali. Jangan takut menghadapi ada hal-hal yang sulit. Di Mazmur banyak yang sulit. Tapi kita akan, ya, kalau memang hari ini kita belum bisa sampaikan bagian-bagian itu, tidak apa-apa. Tidak semuanya harus bersifat rapi, kemudian ayat 1 langsung ke ayat 2, 3, enggak. Lihat tadi kan kita ada semacam lompat, tapi kan maksud saya ketika kita bisa, apa ya, jadi kita bisa buat garis besarnya, jeroannya kita isi. Itu dia. Jadi tulang-tulangnya itu kuat. Nanti kemudian kita buat pendahuluan kan gitu kan. Kalau ini belajar homiletik kan, ya. Jadi ada orang bilang, memang saya pikir betul. Orang berkhotbah tanpa pendahuluan seperti orang kalah sebelum perang. Ini lagi belajar homiletik ya. Iya dong. Karena apa? Teman-teman tahu, ini banyak hamba Tuhan yang rasa-rasanya egois banget.
Maaf, saya harus katakan. Mengapa? Karena seringkali hamba Tuhan tidak berpikir kondisi jemaat yang datang ke gereja itu kayak apa. Betul nggak? Misalnya sorry ini hari apa? Jumat misalnya, sore kan? Seperti Pak Klip tadi, berjuang dia melewati macet sampai kuliah bisa duduk di situ. Saya harus ngerti dong, iya kan? Terus kalau saya bilang, Pak Klip ini kok terlambat, kan nggak? Ini kan maksud saya bukan seperti itu. Tapi yang singkat saya katakan, ketika orang datang ke gereja itu dengan semua pergumulan, dengan semua kecapean, keletihan, gitu kan? Kan ini perlu penyegaran. Kalau tiba-tiba mari kita buka Alkitab kita, bla 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 bla, tidak ada semacam apa ya? Tidak ada semacam pancingan, ya. Kemudian tidak ada lagu yang menghibur dan sebagainya. Bahkan lagu-lagunya kadang-kadang, ya maaf, orang tua kadang-kadang nggak tahu ya. Kalau pemuda-pemudi yang pimpin pujian seperti kemarin ada lagu pertama sama sekali saya berdiri, saya nggak ngerti lagu ini. Aduh, sayang banget ya, saya diam-diam aja gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan kebodohan saya berarti. Jadi khotbah itu perlu seperti itu. Nah itu, jadi perlu kita lihat. Maka di dalam khotbah pun perlu ada ilustrasi. Ilustrasi itu seperti gambaran apa? Ya, kalau bapak-bapak hari ini ada di ruang ber-AC, ruang sirkulasi udara. Ilustrasi itu seperti sirkulasi udara. Ya, kalau kebanyakan sirkulasi udaranya kan masuk angin. Tapi kalau tidak ada sirkulasi udaranya kan kepanasan. Akhirnya kalau kepanasan apa? Ya jemaatnya sopan-sopan gini. Iya dong. Teman-teman pernah nonton Pancing Mania nggak? Saya ambil sedikit waktu. Apa yang menarik dari Pancing Mania? Nanti nonton ya, supaya kita belajar khotbah dari situ. Nonton nanti, Pancing Mania. Apa yang menarik dari Pancing Mania? Saya katakan ya, Pancing Mania yang menarik itu umpannya berwarna-warni. Ternyata ikan saja nggak mau warnanya yang monoton, dia mau warna-warni. Jadi jemaat pun harus kita pancing supaya gini telinga. Ini kan ya enggak, jangan bilang ini kan sudah pendeta senior. Pendeta senior pun harus menyesuaikan diri dengan zaman sekarang kan. Maka gini, banyak gereja yang tidak ada lagi pemuda-pemudinya karena nggak menarik juga. Karena apa? Khotbah itu 3 tempat Bapak-bapak. Ada hook itu dia pancingnya, betul ya? Kemudian begitu kita hook, begitu sudah terpancing, mari kita buat dia melihat look. Sesudah look, ya, baru book. Sesudah book, baru dia bisa bawa tuk. Jadi, ya, hook, look, book, and took. Itu dia. Ini karena Pak Victor tanya, jadi udahlah saya berikan sedikit waktu untuk itu. Nah itu, jadi memang seperti itu. Maka seorang pendeta dia akan gaul apapun yang dia tonton. Teman-teman, ya, saya bilang saya suka nonton karena banyak hal-hal yang menarik, ya, seperti kisah Yuris dan seterusnya saya tonton dan seterusnya di film-film sekuler, ya akhirnya bisa menjadi apa ya analogi seperti Tuhan Yesus kasih pengajaran perumpamaan. Dia kan ambil dari hidup sehari-hari. Nah banyak pendeta yang tidak gaul, apalagi sudah berhadapan dengan kaum muda seperti misalnya Pak Adiel, Pak Klip gitu ya. Wah, ini ketinggalan zaman ini. Makanya gereja akhirnya dihuni oleh orang-orang yang sudah usia. Kira-kira gitu. Oke. Itu hanya bonus saja untuk kita bisa lihat. Ya, itu kira-kira Pak. Jadi anjuran saya berkhotbahlah secara ekspositori. Ya, ayat-ayat. Nah, tadi saya sudah memberikan satu contoh dan memang itu apa ya? Rasa-rasanya nggak bisa lagi ya, sudah itu udah paten gitu kalau kita punya kebiasaan seperti itu. Oke, sekarang kita masih masuk. Masih ada Oke, masih banyak. Oke, kita masuk sekarang, kepada kesimpulan ini ya. Oke, ini betul, ke kesimpulan. Kita masuk ke, sebentar ya, kita merangkak sekarang ke Mazmur 23. Jadi teman-teman, Mazmur yang populer-populer ya, yang saya coba expose,
harapan saya teman-teman bisa pakai ini gitu loh. Jadi memang tujuannya itu. Secara praktis kita bisa belajar gitu kan. Nah, kita lihat Mazmur 23. Siapa yang tidak menyenangi Mazmur 23 ini? Gitu. Mazmur 23 dikenal khotbah di mana kira-kira? Coba, ayo. Coba berikan jawaban. Kira-kira khotbah yang banyak terdengar Mazmur 23 ini waktu konteks apa? Karena ada pendeta dari Sorong bicara ke saya. Ini pendeta dari Sorong, ini di kelas saya ada. Bukan Pak Adil, bukan. Ada pendeta juga dari Sorong yang kelas pagi itu reguler ya. Dia bilang, saya pikir Mazmur 23 itu hanya khotbah untuk pemakaman katanya. Hah? Saya bilang, iya karena Mazmur itu kalau film-film luar kita tonton kan gitu ya. Ya, apa khususnya ayat yang terakhir kan dia baca kan gitu. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Wah, itu iya kan? Film-film action dari luar itu kalau ada yang meninggal, makaman kan bacanya Mazmur 23. Nah, ya. Tapi hari ini kita akan mencoba melihat banyak perspektif ya. Kita baca ya. Kita baca ganti-gantian. Tadi sudah semua baca. Nah, ini Pak Adil giliran nanti. Saya baca ayat 1 sampai 3, nanti Pak Adil 4, 5, 6 ya. Saya baca ya. Mazmur 23. Oke. Ayat 1 sampai 3 saya baca, nanti dilanjutkan Pak Adil. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, bahkan kalau kita dengar banyak versi lagu ya. Menarik sekali Mazmur ini. Ada, Pak. Iya, banyak sekali versi lagunya itu. Ada ya. lagunya, Bang. Ya, itu luar biasa itu. Dan kita tidak bisa terpaku ketika membaca Mazmur ini. Ini Mazmur apa ya? Yang begitu luar membekas kira-kira. Nah itu. Jadi tapi kita akan coba lihat ya. Ya, Mazmur 23 memberikan metafora Tuhan sebagai gembala. Ya, jadi tetap ya Tuhan itu apa digambarkan. Jadi yang menggembalakan dombanya memberikan makna harafiah. Ya. Jadi makna harafiahnya itu gembala dengan domba dalam konteks, makanya memang waktu kita mau menjelaskan ini, ya berarti kan kita perlu punya punya ilmu penggembalaan timur dekat kuno dalam arti harafiah. Ya toh? Karena nanti akhirnya ini juga akhirnya dipakai oleh Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-10 itu. Ya. Tentu apa itu? Sistem pastorat itu. Penggembalaan yang dimaksudkan ini bukan dalam konteks lain, tapi timur dekat kuno. Ya toh? Nggak boleh dengan penggembalaan model Indonesia, model Barat, tapi timur dekat kuno yang betul-betul menjadi pelajaran dari bagian ini. Ya, nah kita lihat ya. Di Palestina, gembala harus menemukan rumput hijau dan mata air di tengah-tengah musim panas. Ini pendahuluan, nanti kita akan lihat eksposisi praktisnya. Domba harus dilindungi dari serangan binatang buas. Catatan Daud dalam 1 Samuel 17 ayat sekian-sekian menjelaskan bagaimana ia membunuh seekor singa dan beruang yang menyerang kawanannya. Jalan sempit di antara tepian berbatu juga merupakan bahaya dan seterusnya. Rasa-rasanya ini tidak mungkin ada di Indonesia. Jadi kita harus masuk ke konteks itu, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya bagian-bagian ini kita lihat lagi ya.
Melalui puisi ini kita akan menemukan referensi untuk semua kondisi dan tugas gembala. Oke, gembala dalam arti harafiah. Gambaran harafiah dari kehidupan gembala di Palestina kuno. Oke. Domba benar-benar bergantung pada gembala untuk menopang kehidupan mereka. Nah, kalau di Kupang, bukan di Kupang. Kalau karena saya lama berkecimpung di Rote, ya teman-teman, Rote itu kota yang sangat tandus pada musim panas, tapi kemudian bisa berubah pada musim hujan. Ya, satu kali saya lewat, ada padang sapana, itu putih. Loh, saya masih dari jauh. Dan jalan itu jalan umum sebenarnya, tapi ada padang sapana, ada gerbangnya. Saya bilang, apa itu? Begitu saya dekati, ternyata itu kambing domba yang warna putih. Jadi menutupi rumput. Kenapa jadi putih? Karena waktu itu memang musimnya hujan, jadi rumputnya banyak, maka dombanya banyak di situ. Jadi menutupi. Tapi kemudian saya datang lagi pada kali berikutnya, karena hampir tiap bulan saya ke sana itu, loh, kok jadi coklat? Karena yang saya lihat itu padang yang sudah hangus, terbakar, tidak ada lagi. Dan tidak ada putih, karena memang kambing domba di situ. Nah, tapi yang ingin saya katakan dalam konteks yang lain, dombanya makan sendiri. Saya ingin menegaskan apa yang ini. Jadi ini betul-betul konteks Timur Dekat kuno. Kalau dulu, domba tergantung penuh kepada gembalanya. Ya, supaya kita bisa sampai kepada teks itu. Ya, melalui metafora ini penyair menegaskan kendali total Tuhan atas ketentuan dalam kehidupan kita dan ketergantungan kita pada Tuhan. Jadi sistem penggambalaan Timur Dekat kuno itu menjadi gambaran seperti domba total bergantung kepada gembalanya. Itu menjadi gambaran seperti itulah harusnya tiap orang percaya kepada Tuhan. Ini, ya. Oke, kita lihat dari metafora pemazmur bergerak secara alami untuk berbicara tentang kehidupan kita. Oke, kita lihat ya. Ya, melalui ayat 1. Ini sangat terkenal. Melalui metafora pemazmur melengkapi pernyataannya secara khusus pada gagasan penyediaan kekurangan. Ya, meskipun teman-teman silakan nanti bertanya, ini juga menjadi dilema ya. Karena faktanya banyak orang yang kekurangan gitu ya, banyak orang yang kelaparan. Notabene orang Kristen banyak juga yang sengsara kan, gitu. Lah terus gimana dengan Mazmur ini? Nah, gitu ya kan. Jadi kita bisa lihat. Oke. Dalam puisi ini dibentangkan penyediaan Tuhan secara komprehensif yang menyangkut penyediaan fisik dan spiritual. Oke, istirahat, makan dan air, dan kualitas sosial seperti kenyamanan, kebaikan, dan belas kasihan. Teman-teman, dari bagian ini kita akan menemukan ada 3 tugas gembala, 3 tugas pokok gembala. Waktu saya katakan seperti ini, ada mahasiswa bilang, wah kalau begini rasa-rasanya saya berpikir ulang ya. Rasa-rasanya kayaknya nggak jadi gembala deh Pak. Lebih baik seperti Bapak jadi dosen, katanya gitu. Karena ternyata berat ya. Oke, kita akan lihat satu-satu ya. Jadi apa ya? Kehidupan gembala itu mungkin Pak Adiel bisa lihat orang tua atau keluarga atau siapa saja sebagai seorang gembala. Ini juga akan membuat kita semakin menghormati mereka, semakin bisa memahami gitu ya. Karena dari Mazmur ini kita bisa lihat nanti. Ya. Misi, Pak. Ya, silakan. Mau tanya, Pak. Maksudnya takkan kekurangan aku itu maksudnya bagaimana, Pak ya? Saya itu kadang-kadang salah tangkap. Takkan kekurangan aku tidak akan kekurangan Tuhan, atau Tuhan tidak kekurangan atau aku yang tidak kekurangan apa-apa begitu. Maksudnya gimana, Pak? Akunya. Ini Akunya. kan nanti kan akan saya jelaskan tidak kekurangannya itu apanya. Ya. Jadi memang akunya, bukan Tuhannya ya. Takkan kekurangan aku. Karena kan dimulai Tuhan adalah gembalaku. Saudara perhatikan itu ada person dan relasinya sangat pribadi. Dia tidak katakan Tuhan adalah gembala kita, enggak. Tuhan adalah gembalaku.
Jadi ini betul-betul hubungan yang personal. Maka kalau personal, maka yang tidak kekurangan itu juga orang yang memiliki hubungan. Tentu pemazmur di sini kalau kita lihat ya pasti ini Daud gitu ya. Nah itu. Ini konsisten dengan moto ya ini. Perhatikan. Ini jawaban yang pertama yang harus kita catat baik-baik. Karena banyak orang salah. Itu yang saya bilang, kita harus masuk ke konteks itu yang sesungguhnya. Tadi konteksnya apa pertama? Tidak ada domba yang mencari makan sendiri. Tidak seperti di Indonesia kan? Ya kan? Nah itu. Satu saat, ini masih kejadian loh di misi. Satu saat kita mau membuat gas dari kotoran sapi. ini di kota yang sama, saya cerita. Saya bawa mahasiswa dulu, mahasiswa di SPTIA ini sekarang sudah jadi pendeta di mana Pekanbaru, di mana-mana ya. Saya bawa mereka. Terus kita belajar ke Malang cara membuat apa itu gas bahan bakar dari kotoran sapi itu, Pak Klit, ya, terus disalurkan. Nah, karena di tempat di mana saya melayani rasa-rasanya sapi itu berkeliaran. Tapi anehnya banyak orang-orang yang memundak apa itu bawa beban, harusnya kan bisa dipakai. Nah, satu kali teman-teman saya tidak mencoba membuat diskriminasi, tidak. Satu kali saya lihat ada apa Pak dokar, tapi dokar yang sederhana gitu. Oh itu kan pinter orang itu berarti kan. Jadi semua bahan-bahan bawaan dipegang gitu kan. Waktu saya tanya, saya lihat kayaknya wajahnya bukan orang asli gitu loh, tapi orang pendatang. Karena apa? Waktu kita mencoba membuat gas itu, berarti kan kotorannya kan mereka harus kumpulkan. Iya enggak? Nah, supaya kotoran itu tidak susah mereka kumpulkan, mereka kan harus ikat dombanya, betul? Apa? Oke? Tapi yang mereka persoalan gini, nggak mau kami buat seperti itu, karena nanti kami akan cari makan untuk domba ini. Sedangkan sehari-hari mereka akan pergi sendiri untuk cari makan. Jadi akhirnya proyek itu gagal, teman-teman. Karena apa? Karena ada satu mental, mereka nggak mau bekerja sama dengan hewan piaraan itu. Padahal mereka butuh gas, butuh energi. Akhirnya bubar. Oke? Ini analogi, ini sungguh terjadi. Akhirnya batal. Oke, perhatikan. Yang kedua, domba, oke, bukan makhluk mewah tapi hidup dalam kebutuhan dasar terpenuhi. Mengapa ini perlu saya garis bawahi? Mungkin Pak Klip bisa bilang begini tadi. Saya pikir akan bilang begitu. Pak, takkan kekurangan aku gitu ya. Tapi Pak, rasa-rasanya aku masih kekurangan. Kira-kira gitu ya. Oke, kita jujur ya. Oke? Ya, karena satu waktu seorang bertanya kepada saya, Pak, ini gimana menjelaskan ayat ini? Saya aja masih kekurangan. Tahu teman-teman, bisa bisa lihat laptop saya ya. Laptop saya kan sederhana banget, maksudnya biasa-biasa. Tapi saya masih orang yang bertanya pada waktu itu, orang yang begitu makmur, badannya besar, ini mahasiswa saya. Ini mahasiswa saya dulu. Di depannya itu laptopnya keren banget. HP-nya juga keren. Tapi dia bilang, saya juga kekurangan kok, Pak. Dalam hati saya, ini benar nggak kurang gitu ya. Supaya teman-teman tahu, mengapa Yesus dalam doa Bapa kami pakai kata cukup. Ayo, sekarang terjemahkan cukup. Terjemahkan cukup. Maka Paulus juga bilang apa? Bukan keinginan, tapi kebutuhan kami yang dipenuhi oleh Allah. Jadi kalau kita selidik. Nah, konteks kedua, tidak ada domba yang mencari makan sendiri. Konteks kedua, kebutuhan domba adalah standar. Berarti makan minum. Jadi jangan ngomong kebutuhan sekunder dan tertier yang dibutuhkan domba. Itu dia. Oke. Maka kelihatannya kita sudah takut bertanya ini. Wah, kayaknya iya betul aku tidak kekurangan kan gitu ya.
Enggak, bukan. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini. Coba kita perhatikan. Ini dia. Jadi dimulai dari temanya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ada alasannya. Ya, saudara perhatikan. Oke, coba kita baca ya. Karena selama ini kita bisa terbalik, bisa membacanya terbalik, tapi juga sebenarnya bisa berurutan, bisa simultan. Coba ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Teman-teman, sebenarnya kebutuhan pertama yang diberikan gembala kepada domba itu apa? Kalau baca ini. Kira-kira. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Saya dulu memahaminya juga salah, tapi setelah saya baca, iya betul. Setelah saya lihat juga apa namanya garis-garis besarnya itu, coba. Kira-kira kebutuhan apa yang pertama dipenuhi oleh domba? Kebutuhan makanan ya, Pak. Itu jawaban yang sangat umum. Tapi hari ini kita belajar. Sebenarnya ya bukan makan yang pertama. Perhatikan itu. Ia membaringkan aku di padang. Karena kita harus kembalikan ke konteksnya. Ini kan dari kandang ke pastoralnya itu, ke berumput berhijau itu jauh. Dengan melewati berbagai. Yang dibutuhkan domba pertama dia. Kebutuhan jiwa istirahat. Kesegaran jiwa. Meskipun bisa secara simultan, waktu dia menikmati kesegaran jiwa, dia juga menikmati kesegaran fisik. Jadi butuh istirahat. Itu yang kita bisa lihat di situ. Jadi kebutuhan jiwa dan fisik. Ia membaringkan di padang rumput hijau. Itu bisa bersifat simultan. Ya. Tapi juga bisa bersifat bertahap. Tapi ternyata kalau kita simak ini, ya mengapa seperti itu? Karena kemudian dia katakan, ya toh, ia membimbing aku ke air terang, ia menyegarkan jiwaku. Kebutuhan rohani menyegarkan jiwa. Ya, kebutuhan rohani menyegarkan jiwaku, membimbing aku ke jalan yang benar. Teman-teman perhatikan ya, tanpa kita sadari pemazmur ini sudah membawa kita ke satu peralihan demi peralihan. Perhatikan loh. Perhatikan ya, saya baca lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke, ini berarti manusia bicara kan? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku. Ini betul-betul bicara tentang domba, betul? Ya. Tapi kemudian rumput hijau, ya, air yang tenang, yang bersifat harafiah seperti kemarin Pak Victor jawab itu. Ini ingin menggambarkan ayat yang ketiga. Jadi secara, wah, ini begitu luar biasa cara dia membawa kita tidak sadar. Iya, kok tiba-tiba menyegarkan jiwa. Lah ini kan tadi ngomong kambing domba. Tapi kemudian ia menyegarkan jiwaku, kemudian ia menuntun aku di jalan yang benar. Lihat, ayat 2 itu arti harafiahnya, ayat 3 itu mau menggambarkan itulah bimbingan Tuhan ke kita. Tapi kan tidak terasa ya. Ketika kita baca, loh, tadi ngomong rumput, air yang tenang. Kok sekarang sudah jiwa? Ya, oke. Sorry, saya harus colok dulu. Oke, nah itu. Jadi teman-teman, kita harus seperti bisa menyelidiki. Nah kesimpulannya, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Oke, ini gambaran garis besarnya seperti saya tadi berikan ke Mazmur 19. Kita sekarang akan lihat jeroannya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita kan gini, kalau kita khotbah kan kita kan harus punya garis besar ya. Itu paling penting. Kalau kita bawa catatan berlembar-lembar ke mimbar, nanti ada kipas angin terbang lagi ngomong. Kan cukup catatan kecil tapi kita sudah menguasai. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lihat.
Apa tugas seorang gembala? Satu, seorang gembala itu menjadi seorang provider, penyedia. Sekali lagi, itu harusnya seperti itu. Jangan pernah biarkan domba mencari makan sendiri. Maka ini kan luar biasa ya, tanggung jawabnya gembala ya. Wow. Oke, kemudian salah satu tanggung jawab gembala yang paling terkenal dan tentu saja yang ditunjukkan dalam Mazmur 20 adalah tanggung jawabnya untuk menemukan cukup air dan padang rumput bagi ternaknya. Teman-teman bisa buka Kejadian 4:20 dan seterusnya, ya, apa yang dilakukan Kain dan seterusnya, Habel dan seterusnya, itu terjadi, ya, dan kisah-kisah selanjutnya. Jadi seorang gembala yang pertama dia menjadi seorang penyedia. Oke, mungkin bagian yang paling jelas tentang tanggung jawab adalah nubuatan Yehezkiel. Kalau kita memperhatikan nanti teman-teman baca, karena di dalam kitab Yehezkiel 34 itu kita menemukan ada dua jenis gembala. Gembala yang baik dan gembala yang jahat. Ya. Karena di dalam kitab Yehezkiel itu sangat jelas, gembala yang jahat itu bukan menggembalakan domba, catat baik-baik, tapi menggembalakan dirinya sendiri. Wah. Ya. Ada yang gemuk dia potong, bulu dia ambil, oke, ya, lemaknya dia ambil, susunya dia ambil, tapi dia tidak pelihara. Jadi hanya ini terbalik. Ini hanya mementingkan diri sendiri. Maka Tuhan katakan, celakalah kamu, sebab kamu bukan gembala, tapi kamu pencuri, perampok, dan seterusnya. Nah itu kalau kita lihat eksposisi dari kitab Yehezkiel 34 itu, wah, itu luar biasa ya. Oke, kita bisa lihat. Kemudian Tuhan berjanji, aku akan menggembalakan mereka dengan baik. Penggembalaan di atas gunung Israel yang tinggi akan ada kandang mereka. Di sana mereka akan berbaring. Ini kalau kita lihat ya. Jadi kita mau lihat dari bagian ini ternyata ada peristiwa-peristiwa yang bisa kita lihat di dalam kitab Yehezkiel yang digambarkan. Oke, sebelum kita lihat. Nah, penekanan serupa ditemukan juga dalam Mika. Jadi dari sini kita, maksud saya, ternyata Mazmur 23 ini begitu solid. Ini bukan satu peristiwa yang tersendiri. Ada contoh-contoh lain. Nah ini, jadi kita hanya sekedar membuat pembanding, Pak Victor. Ini jadi akan membuat kita semakin kuat nanti bicara Mazmur 23. Berimankan umatmu dengan tongkatmu, kawanan milik pusakamu, dan seterusnya. Oke, juga dalam Yohanes pasal 21. Ya, ini jelas digambarkan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Ya, berbaring. Ya. Jadi membawa domba-domba itu untuk berbaring di tempat yang betul-betul mereka bisa rest, ya. Jadi mengalami penyegaran, kira-kira begitu. Itu tugasnya. Gembala itu membimbing domba-dombanya ke air yang sangat tenang. Perhatikan. Ini bukan kata tambahan. Air yang tenang itu. Berarti air di mana domba-domba bisa minum dengan tidak khawatir. Bukan air yang deras yang bisa menghanyutkan mereka. Perhatikan teman-teman. Maaf. Gambarannya nggak enak. Karena domba itu adalah binatang terbodoh. Jadi binatang yang rasa-rasanya secara kognitif tidak memadai, gitu ya. Kalaupun misalnya ada kognitifnya, tapi kan tentu ini kan hanya perbandingan, ya. Ya. Ini kita lihat di sini, bukan kebutuhan makanan yang pertama seperti yang Pak Victor katakan, yang disediakan Tuhan bagi, tapi berbaring di rumput hijau. Mengapa? Karena mereka sudah melewati banyak tantangan. Melewati tempat terjal. Ya. Ini yang kita perhatikan. Maka bagi mereka, oke, memang mereka membutuhkan makanan, tapi yang pertama mereka butuh istirahat.
bukan makanan yang menjadi. Nah, itu dia. ini memang hal yang sangat lumrah. Tapi kalau kita setia kepada teks itu, maka kita katakan, ya, istirahat. Ya. Karena kelelahan mereka. Mereka melewati jalan-jalan terjal dan sebagainya. Ya walaupun mungkin secara simultan sambil mereka istirahat, sambil gigit makanan, itu bisa terjadi. Ya, ya ini dia. Ada perjalanan yang panjang. Effendi, Iya, itu apa rumput hijau itu kan juga makanannya domba ya, Pak? iya betul. Berarti di tempat makanannya dia. Iya, Jadi bisa betul. istirahat sekaligus Betul. makan. Nah, hanya kan maksudnya sangat sangat tepat ya. Orang capek terus disuruh makan juga rasa-rasanya kurang pas ya. Kira-kira kalau capek, kalau lah istirahat, tapi juga bisa ya sambil makan juga atau tapi kemudian makan juga. Maksud saya ini kan ada penekanannya bahwa ketika kita lihat tadi ya toh ada perubahan dari domba yang sesungguhnya kepada orang percaya kan? Iya enggak? Ayat 3 itu, ia menyegarkan jiwaku. Dia enggak, firman Tuhan enggak katakan, ia memberi aku makan, enggak. Tapi menyegarkan jiwa. Berarti gini, teman-teman, kita memang harus setia dengan teks itu. Meskipun mungkin pengalaman sehari-hari rasa-rasanya ya makanlah. Tapi teks nggak ngomong gitu. Jadi kita memang dipaksa tunduk gitu. Kalau memang ya kita bersedia. Dan itu saya pikir satu hal yang tidak perlu kesegaran ya menjadi kebutuhan dosa yang tentu ketenangannya domba dapat menikmati kebutuhan jasmani itu bisa bisa bertahap tapi juga bisa secara simultan ya. Yang ingin saya katakan karena kemudian teks itu berpindah menjelaskan gambaran orang percaya di ayat 3, Pak. Maka kita tidak bisa kita harus katakan seperti itu. Itu berarti kita dipaksa untuk setia. Nah, ini kan dalam ayat 3. Jadi ini kuncinya ini. Restorasi. Membawa kembali ke kondisi yang ideal. Kira-kira gitu ya. Ini yang kita bisa simak. Oke. Kita lanjutkan. Kalau saudara perhatikan, penerapan dalam konteks orang percaya, fisik, Tuhan memulihkan kehidupan fisik bagi manusia juga melalui tidur, istirahat, makanan, dan penyembuhan. Oke, ini kan bisa kita tambah-tambahkan ya. Kita juga mengalami pemulihan emosional, psikologis setelah kondisi ketakutan, kecemasan, depresi, dan kesedihan. Ini bisa ya. Aplikasi tingkat ketiga adalah spiritual. Tuhan memulihkan orang dengan pengampunan dan rekonsiliasi. Oke, itu kita kira bisa. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan ayat itu, aku tidak kekurangan. Ya memang itu yang dikatakan teks. Berarti kan ada jaminan. Seringkali kita membaca apa itu? Matius pasal 6 ayat 33, betul ya? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Ya, saya pikir teks itu juga berbicara dari sini. Jadi ada jaminan bagi kita. Ya. Coba mungkin kita buka Mazmur 34 ya. Silakan nanti salah seorang membaca Mazmur 34 ayat 10. Mazmur 34 ayat 10 sampai dengan 11. Silakan. Boleh salah seorang membaca? Mazmur 34 ayat 10. Ya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik.
Ya, saya pikir ini kan masih dalam konteks Mazmur ya. Jadi kita bisa percaya itu ya. Ya, pada rumput hijau, oke. Ini yang kita lihat, menyegarkan jiwa dan seterusnya. Nah, yang kedua, jadi ingat ya, dan saya pikir ini berlaku sampai kapanpun. Ternyata Pak Victor punya gembala, Pak Adil punya gembala, Pak Klip punya gembala, Pak Januari punya gembala. Tugas pokoknya itu 3 menurut Alkitab. Satu, penyedia. Yang kedua, sebagai guidance, penuntun. Maka sulit sekali ternyata ya. Tuhan sebagai penuntun sehingga dombanya tidak tersesat. Ini yang kita lihat di ayat berikutnya. Ya. Apakah kita harus menyimpulkan? Oke, ini mungkin kita bahas yang pertama dulu karena tadi seperti pertanyaannya Pak Klip ya. Apakah kita harus menyimpulkan bahwa semua yang diinginkan orang percaya akan menjadi miliknya? Sangat diragukan bahwa seorang dapat mengklaim ini sebagai inti dari ungkapan tersebut. Karena kita diingatkan dalam perjanjian baru bahwa nyawa manusia tidak tergantung pada kelimpahan hartanya. Artinya bukan berarti sesuatu yang yang instan, bukan tidak ada tantangan. Ya, maksud saya gini, mengapa perlu kita tekankan ini? Karena ini juga bisa disalahartikan. Begitu semaraknya teologi kemakmuran kan, yang mengambil ayat misalnya dari Yohanes 10 ayat 10. Anak manusia datang untuk memberi hidup dan hidup itu dalam kelimpahan. Sehingga kalau ada orang Kristen yang sederhana, bahkan juga mungkin masuk dalam kategori miskin, mungkin juga masuk dalam kategori-kategori yang kelihatannya tidak setara, tidak seperti, maka akan dipertanyakan, jangan-jangan dia tidak beriman. Itu implikasi dari teologi kemakmuran. Dan teologi itu sangat digandrungi di kalangan tertentu. Sehingga tanda prosperity, tanda-tanda kemakmuran secara lahiriah menjadi identik dengan tanda iman. Apakah seperti itu? Enggak lah. Supaya kita tidak salah memahami. Ya. Tapi yang ingin dikatakan oleh teks ini sebenarnya bicara tentang bagaimana Tuhan menyediakan dan memelihara tiap orang yang percaya kepadanya itu. Ya. Nanti kita akan lihat mengapa saya katakan seperti itu. Karena kita akan lihat nanti mazmur lain yang justru dia sesak napas padahal dia orang percaya. Ya. Itu yang kita bisa lihat. Nah, apa yang harus kita katakan tentang mereka yang miskin? Melarat namun saleh. Iya dong, ini fakta. Ya. Dalam bahasa Ibrani itu ada 2 kata miskin. Satu, dal. Dal itu miskin memang dari sananya miskin. Itu termasuk orang percaya. Ya. Tapi ada satu, ani. Itu orang miskin juga. Tapi disebabkan penindasan, disebabkan kekerasan, disebabkan ketidakadilan, maka disebut ani. Nah, kan ada konteksnya seperti itu. Apa Tuhan tinggalkan mereka? Juga tidak. Jadi maksud saya, jangan sampai ini firman Tuhan ini di blow up, kemudian menjadi dasar teologi kemakmuran, itu salah. Tapi kemudian firman Tuhan ini juga tidak berarti meniadakan bahwa ada fakta-fakta bahwa orang saleh miskin. Ini kan harus seimbang. Ini yang kita bisa lihat. Ya, ini bisa kita lihat ya. Oke. Iya. Nanti teman-teman silakan dilanjutkan. Nah, sekarang kita lihat sebagai penuntut. Ya, memimpin domba-domba mereka, lead their sheep. Ya, perhatikan, saya tidak sedang bermain kata, tapi ini yang artinya sesungguhnya memimpin domba mereka, ya, bukan menggiring mereka,
drive the ship. Ini apa nih? Kok bisa? Ya, ini yang dipakai istilah itu sebenarnya ya. Jadi kalau memimpin itu kira-kira di mana? Kalau menggiring, ya. Jadi ini yang saya katakan, ketika kita tiba pada konteks Timur Dekat kuno, gembala, dia memimpin, ya. Bukan menggiring. Menggiring itu beda dengan memimpin. Oke, kita mungkin bisa lihat, ya. Nah, perhatikan, ketika memimpin itu bisa posisinya di depan, ya. Dia memberi contoh, dia memberi teladan, dia menjadi patron. Tapi dia juga bisa di belakang, dia memotivasi, dia mendorong. Ya. Kalau hanya sekedar menggiring, dia bisa sama-sama, entah apa jadinya gitu. Jadi dia bersama-sama dengan kerumunan itu akan sulit melihat dia. Kira-kira bisa beda ya, bisa lihat ya bedanya. Jadi gembala yang dimaksudkan itu ya lead their sheep, itu memimpin mereka daripada menggiring mereka ya. Nah itu. Jadi kita bisa lihat. Teman-teman pernah nonton ini di YouTube? Yohanes 10 ayat 35 ini? Ada hiburan, coba nanti lihat ya. Iya, ada. Iya kan? Jadi ada orang yang akhirnya nanti bayar gitu. Jadi ini di bisnisnya. Jadi suara gembala itu dia cuma bikin apa? Domba itu datang. Tapi pengunjung ya pakai tiket jadi kan. Mau teriak kayak apapun dombanya nggak datang. Wow. Itu pakai ada semacam alat tiup ya. Padahal alat tiup itu kan sama aja bunyinya. Tapi kalau gembalanya yang tiup kok bisa tahu itu gembala yang tiup itu loh. Ini betul-betul domba matre ini kan gitu. Dan gembalanya matre. Pak, itu pakai alat tiup atau pakai suaranya dia, Pak, manggil itu? Ada alat tiupnya kayaknya ya. Mungkin Oh, ada beberapa versi. Kalau yang saya lihat mungkin ada semacam alat tiupnya. Tapi kok suaranya bisa beda gitu. Padahal kan, nah itu. Maksud saya, kok bisa ilustrasinya? Ya, maksud saya kok. Jadi ini kan nggak mengherankan kita. Jadi orang asing tidak akan diikuti. itu yang kita bisa lihat ya. Ya. Nah, di jalan yang benar. Oke, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, ya, di jalan yang benar berarti di jalan yang aman. Maka sebagai guidance, gembala itu punya risiko berat. Ya, maka dia perlu tongkat satu atau dua tongkat, terserah ya, nanti kita bisa lihat, karena di situ ada istilah tongkatmu dan gadamu. Tongkatnya bisa satu berfungsi dua, gitu. Tongkat berfungsi dua itu ya satu untuk menghalau binatang buas, satu untuk menarik domba yang bandel yang mau tersesat. Jadi ya kira-kira gitu. Jadi bisa dibalik-balik gitu ya. Kira-kira tapi kalau rasanya saya lebih setuju satu. Karena kalau dua tongkat kan repot ya. Jadi dia ada semacam itu ya, ada gambarnya kok. Saya pernah sampaikan di YouTube etimologi kata tongkat itu ada gambar gitu. Nah, itu. Jadi kalau dombanya memang gini, domba itu nggak enak banget. Sudah bodoh, tapi salah satu kebiasaan domba itu kan bandel, suka berkeliaran. Makanya Tuhan Yesus bilang 99 satu tersesat kan gitu. Jadi memang nggak enak banget gambaran itu yang dilihat ya. Udah binatang bodoh tapi bandel, suka keliuran sendiri gitu ya. Nah, itu kita lihat. Nah, di jalan yang benar ya. Nah, ini kita lihat. Jadi betul-betul dia membimbing karena jalan yang dilalui itu bukan jalan yang mudah ya. Itu kita lihat. Nah, coba kita perhatikan ini. Prinsip utama yang mendasari pernyataan literal adalah bimbingan. Dan ia memberikan petunjuk terbaik dalam menafsirkan makna manusia dari metafora itu. Bagaimana, sekarang kan gini, bagaimana Allah membimbing orang dengan cara yang dianalogikan dengan gembala, domba yang memimpin di jalan yang aman? Kita bisa lihat. Seperti tadi kita bahas, apa itu?
yang menjadi standarnya apa? Hukum Tuhan. Ini yang menjadi standar, sehingga kita bisa melihat itu.